Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 045. Maisie telah mempersiapkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ternyata sebuah contoh undangan pernikahan yang akan ia berikan kepada Bran ketika dia sudah tiba besok. Malam itu mereka tetap berkomunikasi. Bran akan tiba di bandara besok sore. Dengan sabar mereka menunggu hari pertemuan. Lagian hanya beberapa jam lagi. Karena Bran tiba sore, Maisie masih menyempatkan diri untuk beraktivitas dulu, baik di rumah ataupun di luar rumah, karena ia belum ada program yang pasti untuk hari itu. Waktu terus berlalu. Jarum jam baru menunjukkan pukul 12.25. Karena hari masih siang, masih ada waktu beberapa jam lagi. Sebelum berangkat menjemput Bran di bandara, ia selalu di depan layar komputer. Seperti hari-hari biasanya, ia mendalami ilmu pengetahuan tentang mengurus lembaga yang besar, agar tetap profesional. Kalau mengenang usianya berkecimpung di dunia bisnis, memang baru seumur jagung. Namun dengan kesabaran dan semangat yang tinggi, ia bisa dipercaya. Pada awalnya ia mengenal dunia bisnis. Di sisi lain, memang ia orangnya cerdas dan pintar dalam segala hal, apalagi di bidang ekonomi. Situasi sibuk di depan layar komputer. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Tanda ada yang menghubungi dirinya. Ia langsung saja meraih HP di sampingnya. Ternyata ada pesan dari orang kepercayaannya, yaitu Deki. Ia mengabarkan bahwa pembangunan sudah selesai. Jadi kapan bisa untuk memeriksa bangunannya? Sebelum kontraktornya membersihkan semua alat-alat beratnya. Maisie hanya bilang tunggu dulu, dalam 1 atau 2 hari lagi. Nanti saya kasih kabar, kata Maisie. Karena ia sedang memegang HP, ia mencoba menghubungi nomornya Bran, namun belum tampak aktif. Mungkin karena dia masih di dalam penerbangan. Tetapi kalau melihat jadwal, memang 2 jam lagi baru pendaratan. Akhirnya ia melanjutkan aktivitasnya, agar tidak terasa bosan menunggu. Tetapi ia sudah menyuruh Veronica untuk mempersiapkan mobil, karena mereka akan berangkat ke bandara. Di waktu bersamaan, Veronica mempersiapkan mobil. Maisie bersiap-siap juga. Lebih baik mereka menunggu daripada Bran yang menunggu di bandara. Semua sudah siap. Waktu ada 1 jam lagi. Mereka berdua langsung berangkat. Karena jarak dari rumah hampir memakan waktu 1 jam. Agar tidak terjebak kemacetan, mereka mencari jalan alternatif lain. Setiba di bandara, Maisie mencoba menelpon nomor telepon Bran, namun belum juga aktif. Mereka berdua memilih untuk mencari tempat menunggu yang nyaman. Setelah mobil diparkirkan, di sela-sela mereka menikmati minuman, Maisie melihat jam di tangannya. Kalau menurut jadwal kedatangan, pesawat yang ditumpangi Bran sudah tiba. Tetapi sampai sekarang Bran belum menghubunginya. Dan nomor telepon dia pun belum juga aktif. Sudah hampir 1 jam ia tiba di bandara, tetapi belum juga dapat kabar keberadaan Bran. Tetapi ia masih tetap menunggu. Tiba-tiba handphone Maisie berdering. Ia sangat senang setelah melihat nama pemanggil. Ia kira Bran sudah turun dari pesawat. Tetapi perkiraan Maisie meleset jauh. Memang benar Bran sudah turun dari pesawat. Tetapi ia turun di bandara lain. Bran mengabarkan bahwa ia belum sampai di bandara tujuan. Karena pesawat yang ia tumpangi ada kesalahan teknis. Akhirnya pesawat melakukan pendaratan darurat di bandara negara tetangga. Jadi menurut informasi, semua penumpang belum bisa diberangkatkan malam ini. Besok pagi baru bisa berangkat dengan pesawat pengganti. Mendengar penjelasan Bran, Maisie merasa kecewa. Tetapi ia tidak lepas dari kata bersyukur. Karena Bran bersama semua penumpang dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya Maisie mengajak Veronica sopirnya untuk pulang dulu. Besok mereka akan kembali menjemput Bran.
Karena hari sudah hampir malam, mereka berjalan dengan pelan, sebab tidak ada juga yang harus dikejar di rumah. Dengan muka agak kecewa, Maisie tetap berusaha dengan wajah biasa-biasa saja. Veronica yang sedang menyetir, ia terfokus dengan jalan, walaupun tidak terlalu ramai. Pada akhirnya mereka tiba juga di rumah. Setelah turun dari mobil, ia langsung masuk ke dalam rumah. Veronica masih mengurus mobil dulu, karena ia sebagai sopir, itu adalah tugas dirinya. Karena sebelum berangkat ke bandara, mereka berdua sudah mandi terlebih dahulu. Jadi mereka tidak merasa harus mandi lagi. Mereka langsung melanjutkan rencana masing-masing. Di rumahnya Maisie tidak senang kalau orang yang tinggal di sana seperti orang lain. Ia sarankan karena kita sudah seperti keluarga, maka tidak boleh merasa seperti tamu. Anggap saja rumah sendiri. Jadi, yang bekerja di rumah itu tidak merasa mereka sebagai pekerja. Dari turun mobil, Maisie belum keluar dari kamarnya. Hari pun sudah larut malam. Ketiga pekerja di rumah itu sudah masuk kamar masing-masing. Jadi tampak sepi setelah Maisie keluar dari kamar. Tapi ia tahu mereka sudah pada tidur semua. Melihat rumah sudah sepi, Maisie memutuskan untuk tidur. Karena besok banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Seperti biasa ia bangunnya pagi-pagi. Apalagi hari ini, karena banyak tugas. Sebelum menjemput Brand di bandara, ia harus berkunjung dulu ke proyek pembangunan swalayannya. Karena pembangunan sudah selesai, maka ia harus memastikan sesuai dengan rencana sebelumnya. Hari sudah pukul 8. Maisie memberitahu Deki supaya bisa datang ke tempat proyek, karena ia sebentar lagi akan ke sana. Setelah memberitahu Deki, Maisie bersama Veronica pun berangkat. Setiba di sana, Deki sudah duluan tiba. Mereka berkeliling untuk memastikan tidak ada kekurangan dalam pembangunan itu. Setelah merasa cukup, mereka menuju toko agar semua barang sudah bisa untuk dipindahkan ke bangunan baru. Karena posisi jarak yang dekat, Maisie hanya berjalan kaki saja. Sampai di sana, ia langsung disambut oleh Kelvin, orang yang dikasih kepercayaan untuk mengurus toko selama ini. Memang selama ini masih berbentuk toko, tapi kalau bangunan baru ini dikhususkan berbentuk swalayan grosir. Setelah memberitahu Kelvin untuk menyusun kapan waktu pindah, ia pamitan pulang. Deki pun masih di sana, membantu Kelvin mengurus pemindahan barang. Karena hari sudah siang, Maisie bersama Veronica tidak mampir lagi ke rumah. Mereka langsung saja menuju bandara untuk menjemput Brand. Situasi jalan waktu itu tampak sepi. Maisie menyuruh sopirnya untuk cepat sedikit, takut mereka terlambat tiba di bandara. Kasihan sama Brand kalau ia lama menunggu. Akhirnya tiba juga mereka di tempat parkir kemarin. Maisie mencoba menelpon Brand, namun HP-nya belum aktif. Mereka turun dari mobil menuju tempat di mana mereka menunggu. Belum selesai minum, HP Maisie berdering. Ternyata yang menelpon adalah. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.